Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Terdengarkah Ustaz? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Sudah terdengar Ustaz? Tidak. Halo. Ya. Ya, ada. Sudah terdengar Ustaz ya? Ya, sudah dengar. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mulai Ustaz, gimana? Kita mulai ya? Ya, siap-siap. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah PHI, Ustadz Muhammad Arsyad Al-Hafiz, MPDI. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillah ya. Pertemuan kita kali ini Ustadz dalam rangka coaching pemetaan untuk komitmen perubahan terhadap kepala madrasah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pada satuan pendidikan. Tentu nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz dalam rangka refleksi mungkin dalam beberapa tahun terakhir dalam pelaksanaan tugas Ustadz sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Mungkin yang pertama, pertanyaan pertama, Ustadz, apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan dan kelemahan pada Madrasah Aliyah PHI? Ya, kasih. Ya, Ustadz. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas madrasah Pak Hanafi SPDI. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka sekalipun dalam internet atau Zoom. Pada kesempatan ini baik saya akan memaparkan tentang kelemahan yang kami hadapi di dalam memimpin lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah PHI yang terhitung semenjak saya dilantik atau diangkat menjadi pimpinan atau kepala madrasah di Aliyah ini pada tahun 2022 pada bulan Juli. Jadi ada beberapa hal kelemahan yang selama kurang lebih 2 tahun ini kami pimpin yang tentunya yang kami hadapi dari awal hingga saat ini. Pertama, dalam hal penunjang pendidikan, yaitu buku pegangan guru dan siswa.
karena memang di anggaran dana pos kita juga terbatas untuk itu. Kemudian harga buku juga cukup lumayan mahal, sehingga kelemahan tadi untuk pegangan guru bisa apa namanya kami penuhi, cuman untuk pegangan siswa yang ini terpaksa mereka masih sistem, ada yang sebagian dikte, ada yang sebagian siswa ini memfotokopi. Namun kami tidak meminta siswa untuk memfotokopi, hanya bagi sebagian siswa yang ingin menambah pengetahuannya untuk memfotokopi. Karena memang aturan kita tidak boleh meminta siswa untuk memfotokopi. Jadi itu pertama tentang ada yang tidak bisa sepenuhnya kami penuhi, yang seyogyanya, apalagi sekarang ini tentunya harus pegangan pada siswa itu ada seyogyanya setiap siswa itu memiliki satu buku seperti apa yang dipegang oleh guru, sehingga guru bisa mengajar menghemat waktu dan biaya. Nah, itu yang pertama tentang pengadaan buku kami yang masih kelemahan di situ. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kami temui adalah ruang-ruang untuk pengembangan diri siswa. Yang pertama tentang lokasi wilayah tempat madrasah yang didirikan ini yang sulit untuk menambah ruangan. Nah, itu yang pertama. Jadi ruangan untuk pengembangan siswa ini yang kami belum ada, seperti ruang-ruang BK, ruang apa namanya UKS, ruang pramuka, ruang OSIS dan lain sebagainya. Sehingga karena kekurangan kelemahan inilah yang agak menghambat seluruh kegiatan, terutama kegiatan ekstrakurikuler siswa atau dengan pengembangan diri siswa. Kemudian kelemahan berikutnya, kami dari madrasah ini tidak bisa memberikan beban berlebih kepada orang tua siswa dalam hal ini dalam pengumpulan dana komite, karena kita swasta, karena tentu berpaku kepada dana komite untuk kesejahteraan guru tadi. Beda dengan negeri yang mereka disediakan oleh pemerintah dan biayanya juga dari pemerintah. Nah, kita swasta sebagian dari dana bos, sebagian dari dana komite itu untuk menunjang kesejahteraan guru. Nah, kemudian itulah salah satu di antara juga termasuk kelemahan kami, karena tidak bisa memberikan beban berlebih, sebab hampir mayoritas siswa ini dari kalangan yang kurang mampu. Kemudian yang berikutnya, kelemahan yang kami temui karena sebagian besar siswa ini dari kampung dan desa, sehingga ketika mereka bersekolah di Mas PAI tentunya adalah perkotaan, tentunya kebiasaan di desa dengan perkotaan itu agak berbeda, sehingga untuk menerapkan contoh misalnya kerapian, karena kalau biasa di kampung tentang kerapian baju seragam itu tidak begitu diperhatikan, yang penting anak sekolah, tentang kedisiplinan gitu juga kalau di kampung. Sehingga mereka ketika mereka setelah ke kota diterapkan aturan tata tertib berpakaian, kemudian kerapian kerajinan ini agak lumayan ya rumit, karena merubah kebiasaan mereka di kampung yang biasanya masuk kadang jam berapa, pulang jam berapa, ketika mereka sekolah ke kota mereka masuk jam 7, sehingga sebagian bagi mereka ada yang terlambat. Kemudian kerapian yang biasa di kampung tidak masuk dalam, tidak pakai kopiah, ketika mereka diterapkan peraturan seperti ini, sehingga sebagian ada yang menerapkan, kadang lambat mengikuti, kadang melanggar. Nah, itulah kelemahan yang terus setiap hari kami galakkan untuk menerapkan kedisiplinan yang mereka notabene sebagian besar dari kampung ke kota, karena otomatis adat kebiasaan kota desa dan kota itu berbeda. Kemudian yang berikutnya termasuk juga tentang kebersihan lingkungan, karena mereka di kampung juga tidak terbiasa dengan hal membuang sampah pada tempatnya, sehingga kebiasaan itu ya terus ada dilanggar setiap hari, sehingga ya itulah merupakan sebuah tantangan juga bagi kami menghadapi siswa-siswi kami yang notabene mayoritas itu dari desa. Kemudian sebagian juga ada juga kelemahannya,
siswa kurang respon kepada terhadap guru yang mengajar. Sebab gini, madrasah aliyah ini di samping mengajarkan kurikulum negeri, kita juga mengajarkan kurikulum swasta. Nah, Hmm. kalau dari MTS PHI mungkin bisa menyambung antara kurikulumnya diajarkan di Aliyah. Nah, di masalah di kampung, dari mereka di kampung atau di SMP masuk ke Aliyah. Nah, ini responnya itu mungkin bukan karena sebab mereka tidak perhatian, karena memang tidak paham. Contoh misalnya belajar tafsir, misalnya. Mereka belum pernah belajar tafsir. Mereka ketika dihadapkan ilmu jadi tafsir, mereka kebingungan mana mereka harus mendabit, mana mereka harus ngimla, sedangkan mereka belum pernah belajar ngimla. Begitu juga ilmu-ilmu alit seperti ilmu nahwu saraf, ilmu hadis dan lain sebagainya. Ini yang apa namanya sehingga banyak anak kita yang kurang respon. Kemudian kelemahan kita juga di swasta, kita juga tidak bisa mengambil tindakan seperti pondok pesantren yang mereka harus punya kebijakan apa namanya otonom sendiri di pondok pesantren mewajibkan harus begini-begini. Nah, kita juga tidak bisa termasuk dalam pemberian sanksi. Apalagi Hmm. aturan sekarang sudah ketat bahwasanya guru tidak boleh main kekerasan terhadap siswa agar apa namanya siswa tadi bisa mengikuti pelajaran yang sudah ada diterapkan di madrasah kita. Kemudian saya kira itulah kelemahan-kelemahan yang kami temui selama kami memimpin kurang lebih 2 tahun di madrasah aliyah ini. Namun dalam hal itu kami juga antisipasi meskipun tidak terpenuhi sehingga membantu sedikit penunjang misalnya ketika guru meminta untuk pengadaan buku untuk siswa maka kami secara pribadi itu memfotokopikan mapel-mapel yang akan diajarkan saja bukan seluruh buku tapi bab-bab saja yang akan difotokopi. Bapak kami secara pribadi itu memfotokopikan supaya tidak membebankan kepada siswa. Kemudian tentang ruang-ruang yang kurang supaya kegiatan ini tetap berjalan, maka kami bekerjasama dengan Masjid Agung ada ruangan yang tidak terpakai lalu kami gunakan, kami meminjam tempat untuk ruang pramuka, ruang OSIS dan ruang UKS. Sekarang ukurannya sekitar 2 kali 1,5 meter. Yang penting ada ruangannya, supaya ada ruangannya walaupun tidak memadai. Setidaknya ada terpenuhi untuk itu. Tapi Benar. untuk katakan sempurna itu sangat jauh karena ukuran karena ini ruangan tidak terpakai maka kami minta izin bekerjasama dengan Masjid Agung maka Masjid Agung pun meminjamkan ruangan itu sehingga kami gunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler untuk memenuhi ruangan yang apa namanya yang kekurangan tadi. Kemudian tentang kebersihan masalah anak yang notabene dari kampung ke desa kelemahannya tadi mereka belum mengenal ada kota seperti apa ada pendidikan seperti di kota tentunya kami juga menambah apa namanya membuat sebuah aturan tata tertib yang langsung disepakati oleh orang tua yang mana kami buat dari satu buku aturan Iya, aturan iya. tata Insya Allah. tertibnya kami buka menjadi satu buku. Hmm. Itulah yang kami gunakan untuk selalu untuk mengantisipasi ketika siswa yang mungkin kebiasaan tidak rapi dan kebiasaan terlambat itulah untuk supaya mereka menjadi disiplin dan bisa apa namanya menerapkan aturan yang sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh meskipun belum sepenuhnya karena kebiasaan itu memang susah untuk apa namanya dirubah dengan secara instan tentu dengan proses-proses yang sangat panjang. Kemudian tentang respon tadi kami memberikan stimulus lagi untuk siswa, maka kami menyarankan menyampaikan anak-anak kita yang apa namanya belum mengerti dalam kurikulum salafi maka Hmm. kami arahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler ada yang dilaksanakan di sore hari kemudian ada di malam hari yaitu dipimpin oleh Ustaz Harun ada Hmm. juga mungkin bisa mereka langsung bermukim di Pondok Pesantren Al-Fatah untuk memperdalam ilmu alatnya dan ilmu apa namanya bahasa Arabnya untuk mengimbangi daripada siswa-siswa yang notabene dari pondok pesantren melanjutkan ke Alia karena kurikulum Salafi kitabnya lumayan tinggi karena sekelas Alia. Kemudian untuk hal-hal yang lain seperti kekurangan ruang belajar dan lokasi tempat pembangunannya ini kami sudah berbincang dengan yayasan. Memang sudah ada rencana untuk pengembangan mungkin dari ekstrakurikuler maupun dari pondok pesantrennya. Ada lokasi yang saat ini masih dalam proses
apa namanya urusannya belum selesai, itu ada apa namanya lokasi yang masih lagi diurus. Mudah-mudahan dalam tidak waktu lama mungkin tempat itu bisa dijadikan utamanya tempat lagi untuk menambah kegiatan-kegiatan atau ruangan-ruangan yang apa namanya keterbatasan ruangan tadi. Ya, Tentu Ustaz. hal ini juga butuh biaya yang sangat besar untuk menambah ruangan tadi, karena dalam apa namanya lembaga madrasah ini kami cuma punya tujuh delapan ruangan, enam enam dipakai untuk lokal, satu untuk kantor, satu untuk perpustakaan plus labor. Jadi satu. Di ruang guru itu di samping ruang apa namanya di ruang kantor itu ada samping ruangan dipakai ruang guru ya. Untuk dikatakan sempurna tidak, setidaknya melengkapi sarana prasarana untuk ya untuk istirahat guru lah, sekira begitu. Baik, saya kira itu Pak untuk kelemahan yang kami temui selama kami memimpin di Madrasah Aliyah. Ya, saya kira mungkin saya luar biasa Ustaz tadi aspek-aspek kelemahan, terus antisipasinya sudah apa namanya balance ya, ketemu ada solusi yang Ustaz sudah lakukan. Kemudian untuk kelebihan Ustaz, boleh tahu? Baik, untuk kelebihan yang dapat kami lihat semenjak kami memimpin madrasah kurang lebih 2 tahun ini, pertama untuk gurunya itu kalau kami lihat itu di atas standar, melebihi standar. Sebab guru itu standar untuk guru itu kayak S1. Nah, alhamdulillah di kita di madrasah Aliyah ini ada kurang lebih 25% gurunya itu S2. Jadi untuk standar pendidik itu sudah melebihi dari kriteria yang sudah disampaikan. Bahkan ada satu orang dokter yang ikut mengajar di Madrasah Aliyah. Jadi dari 30 guru mapel negeri itu ada 7 guru yang sudah menamatkan program S2-nya, dan satu orang masih dalam proses untuk doktornya. Jadi untuk itu mungkin di atas kelebihan di Madrasah Aliyah ini gurunya itu ada yang melebihi standar, bahkan 25% dari jumlah guru S1 yang S2 dan S3. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menurut kami kelebihan daripada guru Madrasah PH ini adalah royalitasnya sangat tinggi, keikhlasannya. Karena mereka merasa di samping sebagian juga ada alumni dan mereka merasa terpanggil untuk mengabdi. Karena sekolah Madrasah Aliyah ada sekolah pertama dan banyak melahirkan para ulama-ulama di Pulau Tunggal, dan mungkin mereka para guru juga ikut mengaplikasinya untuk mengambil berkah daripada guru, sehingga mereka tidak mempersoalkan masalah gaji berapa, yang penting mereka sehat, ada waktu mereka tetap mengajar, dan tidak mempersoalkan berapa pembiaya yang akan dikeluarkan diberikan, mereka seperti ikhlas saja, bahkan ada yang jauh-jauh pun rela untuk mengajar. Nah, itu yang mungkin saya kelebihan kekuatan dari madrasah ini, karena royalitas gurunya itu dalam mengajar. Kemudian dalam pelaksanaan ubudiyah, karena Mas PH ini terletaknya tepat di Masjid Agung, karena orang ulama dulu setiap membangun masjid ada madrasahnya. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengisi daripada Masjid Agung. Oleh karena itu ini sangat membantu daripada para siswa-siswa Madrasah Aliyah yang mereka dilatih setiap zuhur itu untuk azan, dan tentunya nanti untuk menggantikan para bilal. Dan mungkin jadi mereka bila di kampung-kampung mereka sudah terbiasa, karena yang mereka azan adalah Masjid Agung, kelasnya sudah beda. Kalau mereka sanggup azan di Masjid Agung, di masjid lain itu hal biasa. Itu merupakan suatu kelebihan atau kekuatan bagi Madrasah Aliyah untuk mengembangkan dalam hal ubudiyahnya. Apalagi sarana prasarana sudah lengkap, mulai sehingga membuat siswa-siswa kita ini dalam melaksanakan ibadah itu sangat bersemangat. Dan bahkan kami dalam beberapa tahun ini sebagai sama dengan Masjid Agung, setiap kegiatan di Masjid Agung selalu melibatkan siswa-siswi Madrasah Aliyah. Jadi biayanya dari Masjid Agung, tapi sesi acara seluruhnya itu dilaksanakan oleh siswa Aliyah. Ini merupakan sebuah apa namanya
kekuatan bagi siswa ini untuk memacu semangatnya untuk ke depan. Jadi sudah berjalan 2 tahun ini, 1 tahun kemarin mulai dari Isra Mi'raj Maulid itu kami bersama Bisa Agung yang mengisi panitianya, acaranya itu dari siswa aliyah semua, siswa yang berceramah. Jadi itu sebuah apa namanya kerjasama menurut kami merupakan kekuatan bagi Madrasah Aliyah untuk mengembangkan diri karena sudah ada tempatnya. Nah, terutama nanti mereka juga dilatih apa namanya azan, dilatih khatib, termasuk saya juga dulu sehingga bisa jadi Bilal Masjid Agung, bisa jadi Imam Masjid Agung karena memang dilatih dulu oleh Ustaz Halim, ayah itu untuk azan di Masjid Agung sehingga sampai sekarang setelah tamat langsung jadi Bilal karena sudah terbiasa ya biasa karena sudah terbiasa di Masjid Agung. Nah, itu mungkin merupakan sebuah apa namanya semangat untuk siswa ini nanti ketika mereka sudah tamat mereka berkiprah di kampung-kampungnya masing-masing karena sudah ada tempat yang mereka dilatih. Kemudian untuk selanjutnya karena apa namanya siswa kita ini merupakan mayoritasnya dari desa dan Mas PHI ini merupakan sekolah pertama yang didirikan di Kuala Tungkal ini sehingga banyak alumni-alumni di kampung tadi ketika mendengar siswa dari mana alih PHI mereka sudah terpikir bahwa saya anak ini sudah dilatih untuk hal keagamaan seperti bertahlil, imam, azan, khatib dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak kelebihan kekuatan yang dapat kami sampaikan untuk apa namanya Mas PHI ini untuk ke depan untuk berkembang ke depan yang lebih baik lagi Pak. Saya kira Mungkin itu. yang terakhir nih Ustaz, Masya Allah tuh. Eh Ustaz yang terakhir mungkin ini bagaimana Ustaz menyusun program rencana kerja madrasah dan rencana kerja anggaran madrasah. Kemudian apa yang membedakan setidaknya 3 tahun terakhir ya. Ustaz, masuk 2 tahun ya? Masuk setahun Ya, terakhir ya? 2 tahun. Mungkin Ya. bisa dijelaskan selama 3 tahun terakhir ini mungkin dari 2001, 2022, 2023 apa program yang telah dirancang kemudian yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini. Ya, Nggak, Ustaz? Baik, terima kasih. Ketika saya diangkat menjadi pimpinan Madrasah Aliyah, tahap pertama yang saya lakukan adalah membuat program kerja selama 1 tahun menjadi program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Setelah saya buat, lalu saya kumpulkan para wakil-wakil kepala. Tentunya para wakil-wakil ini yang mereka memang eh, mumpuni bidangnya masing-masing. Lalu program tadi saya tawarkan, ini program dari saya, bisa tidak kita laksanakan? Karena tentu saya tidak sendiri melaksanakan tadi. Jadi semua koreksi oleh dari wakil wakil kurikulum, kemudian penjamin mutu, dan guru BK, mereka sudah setuju dan ada hal-hal perbaikan, lalu kami sahkan program itu kami sampaikan, lalu menyusun anggaran sesuai dengan apa namanya program kerja yang sudah tertuang dalam program kerja madrasah. Nah, maka dari itu uh, kami pisahkanlah program-program strategis apa, kemudian program-program rutin yang dikeluarkan dari anggaran, terutama yang kami khususnya anggaran dari BOS, bantuan bersekolah, tentu dari situ, untuk program-program rutin atau ekstrakurikuler, kemudian rencana kerja tahunan, seperti misalnya untuk semesteran, ujian semester, ujian akhir, kemudian eh, biaya rutin berapa dikeluarkan, kemudian rencana anggaran biaya tahun berapa, seperti itu ada NBK, kemudian uh, ulangan, terus dan lain sebagainya. Kemudian menghitung jumlah anggaran biaya yang dikeluarkan per item tadi. Nah, setelah itu baru apa namanya uh, dibuatlah rencana anggaran madrasah tadi. Namun dalam perjalanannya kadang-kadang ada program-program yang memang terlintas
artinya tidak terencana dari awal, namun ketika ada di pertengahan jalan ada program-program yang harus dilaksanakan atau harus mesti dilaksanakan, maka biasanya kami rubah di anggaran perubahan. Kami akan perubahan di anggaran tersebut. Nah, untuk itu saya kira untuk apa namanya yang kami lakukan ketika menyusun anggaran tadi bersama dengan beberapa orang penjamin mutu menentukan anggaran-anggaran tadi. Namun tetap nanti bisa ada plus minusnya. Ketika dianggarkan kekurangan, ada juga kelebihan. Kalau lebih alhamdulillah, kalau kurang ya agak repot. Maka dari itu biasanya kalau kekurangan itu kami menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan tadi. Karena ya semakin banyaknya kegiatan tentu apa namanya banyak yang dikeluarkan, terutama untuk tahun pertama kami berfokus kepada anggaran ke sarana-prasarana pengadaan, perpustakaan, labor, dan apa namanya ruang kantor, karena ketika menjabat itu banyak yang tidak ada, sehingga difokuskan pada tahap tahun 2002 anggaran tadi difokuskan kepada pengadaan, dari pengadaan ruang kantor, kemudian labor dan perpustakaan, sehingga dana banyak ke sana arahnya. Kemudian di tahun 2023, nah kami memfokuskan tidak ke pengadaan sebab ada bantuan dana BKBA. Karena BKBA sudah banyak bisa ada untuk elektronik, kemudian ada perpustakaan di situ. Jadi untuk 2023 kami tidak fokus itu, kami ke yang lain, ke program seperti KSM kemarin untuk anggaran ke tingkat kabupaten, karena di Mas PHI termasuk yang paling banyak mengutus, karena dari 12 siswa yang kami kirim di kabupaten itu lulus 12 orang, 6 orang yang lulus ke provinsi, dan itu butuh biaya. Jadi anggaran diarahkan ke KSM, sehingga ke provinsi pun kami bawa ke sana juga, dan alhamdulillah siswa Madrasah Aliyah juga mendapatkan harapan 2 untuk di kategori kimia di KSM provinsi. Kemudian fokuskan juga tahun tadi untuk di OBA bahasa Arab. Jadi fokus ke pengembangan siswa sepertinya tahun tadi. Dari kabupaten 3 orang kami mengirim ke provinsi. Namun 1 orang itu ada peringkat urutan ke-7 kalau tidak salah. Kemudian juga tahun tadi masih fokuskan ke persiapan apa namanya ke UKBI. UKBI itu apa namanya? Uji kemahiran berbahasa Indonesia. KBI ya. Jadi anak juga kami kirim ke sana. Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Alhamdulillah 2 orang itu mendapat peringkat unggul atau untuk yang tahun tadi. Jadi banyak prosesnya ke tahun tadi anggaran itu untuk pengembangan diri siswa. Kemudian dan ada penambahan untuk ekstrakurikuler. Kalau tahun dulu kami tidak ada beberapa program tidak ada, seperti PMR belum ada waktu itu. Nah, tahun ini di tahun 2023 kami anggarkan untuk PMR dan pembina seni dan paskibra. Waktu itu tidak ada. Nah, jadi ada setidaknya 10 kegiatan ekstrakurikuler di tahun 2003 yang sebelumnya cuma 7 pembina ekstrakurikuler. Itulah anggaran yang apa namanya perencanaan anggaran di tahun 2022 dan 2023. Jadi secara disimpulkan 2022 itu anggaran dana BOS lain untuk guru banyak ke pengadaan, karena masih proses baru diangkat menjadi kepala madrasah, tentu banyak pemenuhan itu. Kemudian untuk yang 2023 itu difokuskan kepada pengembangan diri siswa. Kemudian untuk 2024 masih apa namanya ada bisa dilihat dari rekam saya kira sudah tuh. Itu pun nanti biasa di tengah jalan itu ada. Namun untuk tahun 2024 kami akan penambahan lagi untuk kegiatan wirausaha, untuk usaha sekolah di samping kantin yang sudah berjalan. Kemudian kami akan membuat sebuah usaha khusus Mas PHI, yaitu membuat apa namanya kerupuk yang akan kami pasarkan ke seluruh Pulau Tunggal, dan itu sudah berjalan dalam seminggu ini. Jadi anak itu kami latih, kami datangkan pelatih dari luar untuk mendidik, dan apa namanya dibimbing langsung dari guru prakarya, karena itu masuk dari program project. Waktu kalau Merdeka saya bilang enak kita langsung kita amalkan, kita jadikan bisa usaha untuk apa namanya siswa kita, dan tentunya nanti di anggaran dana itu nanti kami alokasikan untuk mungkin ruangan ruang khusus untuk itu, kemudian untuk alat tempat-tempat sebagai tempat
kerupuknya di mana, kaca-kacanya di mana, itu yang akan kami aplikasikan juga nanti untuk tahun 2024. Itu ada penambahan program baru. Saya Masya kira itu, Allah. Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, saya kira sudah dapat semuanya refleksi pemetaan Ustaz dalam rangka komitmen sebagai pemimpin perubahan. Masya Allah. Wow, proses tahapan-tahapannya step by step terus menanjak-menanjak, Masya Allah. Saya kira sudah cukup Ustadz bincang kita coaching dalam rangka pemetaan ini. Syukran jazakallah khair atas waktu Ustadz pada kesempatan ini. Afwan jika mengganggu waktunya Ya, Ustadz ini. Ya, kita tutup ya, Ustadz ya. terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Barakallahu Ya, al-afu minkum intaha ilahuna ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup Ustadz ya. Ya.